Hai. Kita mulai, Ustaz. Sidik, insyaallah. Ahlan, Ustaz. Naam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla sahilana umurana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-Nya menyempurnakan segala kebaikan pada diri kita. Tentunya banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, Pak. Dari nikmat iman. Masih ingat pembahasan tentang nikmat iman dulu, Pak? Yang dimana nikmat iman ini tidaklah diberikan kepada Allah, tidaklah diberikan kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk hamba-hambanya yang terpilih. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu." Wala yu'til iman illa man yuhib. Allah selalu memberi dunia kepada hambanya siapa saja yang dia cintai maupun tidak cintai, salat maupun tidak salat. Tetapi wala yu'til iman illa man yuhib. Tetapi tidaklah Allah memberikan nikmat iman kecuali kepada hambanya yang dia cintai. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk hamba Allah yang dicintai olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Kayaknya dulu agak ramai, Ustaz. Mungkin karena enggak hadir kemarin ya. Khair insyaallah. Iya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ketahui bersama bahwasanya hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini tidak lain dan tidak bukan ini merupakan suatu hal yang sangat besar. Kenikmatan yang sangat besar. Kenapa demikian? Ada dua hal yang mendasari. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi duduknya kita bermajelis ilmu ini ternyata salah satu jalan termudah tercepat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah pahamkan mereka tentang ilmu agama. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan taslim tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir sama Ustaz Sofar bahas bab apa, Pak? Ustaz. Manfaat mempelajari tajwid. Ya, berarti sekarang halaman 34. Ini yang bawa bukunya, silakan dibuka, Pak. Kalau Ustaz Muhammad sudah hafal ya, masyaallah. Halaman 34. Fadilah ilmu tajwid. Keutamaan mempelajari tajwid. 34. Beda, Ustaz. Oh, cetakannya beda atau gimana ya, Ustaz? Berarti kalau yang buku baru ini di halaman 38. Kita belum masuk syarah matannya, Ustaz. Masih muqaddimah mabadi al-tajwid. Syarahnya antum nanti insyaallah. Nah, keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Ada yang mau baca, Pak?
Ustaz, tafadhol. Bacanya. Ya, enggak apa-apa. Ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu yang sangat mulia kedudukannya dalam Islam, dikarenakan kaitannya yang erat dengan mempelajari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Keutamaan mempelajari ilmu tajwid di sini diterangkan hanya satu kalimat yang menerangkan bahwasanya ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu. Artinya apa? Banyak ilmu yang lainnya, tetapi ilmu tajwid ini merupakan salah satu ilmu yang sangat mulia kedudukannya di dalam Islam. Kenapa demikian? Karena kaitannya yang erat dengan mempelajari kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Quran. Nah, sering kita dengar Pak, Al-Quran itu punya sifat yang namanya mulia dan memuliakan. Pernah dengar kajian ini Pak? Kayaknya sering diulang para asatidzah. Quran itu punya sifat mulia dan memuliakan. Contohnya tempat di mana Al-Quran diturunkan, di mana itu Pak? Ada dua kota, Mekah dan Madinah, menjadi kota yang mulia. Kita kenal dengan nama Haramain, dua kota haram. Maksudnya haram di sini apa? Yakni mulia. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bahasanya kan 1000 malam. Diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, menjadi sebaik-baik bulan pada 1 tahun. Apalagi Pak, manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, menjadi manusia yang paling mulia, yang pertama kali membuka pintu surga, yang memberikan syafaat kepada umatnya, yang pertama kali membuat umat manusia itu bisa dihisab segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya panjang. Selain itu, di zaman kita sekarang, kemuliaan itu tidaklah tercapai kecuali kita dengan mempelajari, bermuamalah dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, ini ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu yang kaitannya erat dengan mempelajari kitab Allah, menjadi ilmu yang sangat mulia. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu pasti akan menjadi mulia. Ilmu demikian. Ilmu kan banyak Pak. Kita kenal ilmu itu banyak. Dalam bidang agama ada ilmu fikih, ada ilmu tajwid, ulumul Quran yang lebih luas. Dalam kaitannya dengan ilmu yang umum, ilmu fisika, kedokteran, itu bisa jadi juga mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi ilmu yang mulia ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ilmu biologi. Kira-kira Pak, ketika kita mempelajari biologi ini bisa jadi semakin dekat kepada Allah apa enggak kira-kira? Bisa jadi. Ada salah satu ilmuwan yang di sana, ilmuwan dari Perancis, kita lupa namanya. Dia mempelajari muminya Fir'aun. Muminya Fir'aun tahun 1800-an. Ternyata dia mendapati fenomena alam bahwasanya mumi Fir'aun ini bisa awet karena dia kena garam. Padahal ribuan tahun yang sebelumnya Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya Fir'aun, di dalam Al-Quran dijelaskan Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan dan diawetkan oleh Allah. Mendengar ini, ilmuwan ini akhirnya masuk Islam. Nah, ini contoh ilmu-ilmu umum yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ilmunya, ketika dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ilmu yang mulia. Nah, salah satunya ilmu tajwid yang kita pelajari karena kaitannya yang sangat erat dalam mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Pintu pertama kita mempelajari Al-Qur'an ya ilmu tajwid. Makharijul huruf, sifatul huruf, hukum-hukumnya, ahkam di dalamnya. Kalau secara logikanya gini Pak, gimana kita bisa mendalami suatu ilmu kalau kita nggak bisa membaca bukunya terlebih dahulu? Contohnya, misalnya kita beli kulkas baru nih, kan di sana ada
Petunjuk pemakaian bahasanya ya Pak. Petunjuk pemakaian. Apa yang pertama kali kita lakukan untuk menggunakan kulkas ini? Ya membaca petunjuk pemakaiannya. Kalau kita nggak bisa baca petunjuk pemakaiannya, ya gimana kita mau pakai kulkas kita? Sama kayak ketika kita di jalan, ada petunjuk-petunjuk jalan. Hal yang pertama yang harus kita ketahui apa? Tahu tata cara membaca petunjuk jalan. Kalau nggak bisa tersesat. Nah, begitupun dengan Al-Quran. Ilmu pertama, pintu pertama kita mempelajari Al-Quran adalah ilmu tajwid. Nah, singkat saja bab selanjutnya korelasi dengan ilmu yang lain. Mari dibaca Ustaz. Ilmu tajwid merupakan salah satu bagian dari ilmu syar'i yang berkaitan dengan ulumul Quran. Karena hukum tajwid datang melalui syariat yang mulia ini. Walaupun tajwid berkaitan erat dengan lafaz-lafaz Al-Quran, namun ia memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan cabang ilmu yang lain. Misalnya dengan ilmu qiraat, ilmu tajwid fokus pada bagaimana melafazkan setiap huruf dengan fasih tanpa lahan atau kesalahan. Adapun ilmu qiraat mempelajari variasi bacaan yang sah dalam sebuah ayat atau surah Al-Quran. Nah, ini membahas terkait korelasi ilmu tajwid dengan ilmu yang lain. Di mukaddimahnya, di paragraf awalnya, ilmu tajwid merupakan salah satu bagian dari ilmu syar'i yang berkaitan dengan ulumul Quran. Jadi, ilmu tajwid ini merupakan satu bagian dari yang namanya cabang ilmu ulumul Quran. Ulumul Quran itu apa artinya? Ulum itu artinya ilmu, jamak dari ilmu. Ilmu yang mempelajari Al-Quran. Nah, salah satu inputnya di sana, babnya di sana adalah tajwid. Nah, yang membedakan dengan bab-bab yang lain dari ulumul Quran ini apa? Banyak sekali, Pak. Jadi ulumul Quran itu salah satu buku fenomenal karya ulama besar Islam, itu ada buku namanya Al-Itqan. Al-Itqan. Karya Imam Suyuti yang membahas terkait ulumul Quran. Kalau di bahasa Indonesia kan diterjemahkan bukunya itu ada sekitar 7 jilid. Saking tebalnya. Yang membahas terkait ulumul Quran. Jadi ilmu terkait Al-Quran ini bukan hanya tentang tajwid. Ternyata banyak, sampai 7 jilid. Contohnya nasikh dan mansukh, asbabun nuzul kita sering dengar, tafsir, apalagi Pak? Ayatul ahkam, mustabihat dan lain sebagainya, ini banyak. Nah, jadi di sana penulis mengcompare ilmu tajwid ini dengan ilmu qiraat. Apa yang membedakan ilmu tajwid dengan ilmu qiraat? Ini contoh dari penulis Ustadz Laili. Kalau ilmu tajwid di sana diterangkan fokus pada bagaimana cara melafazkan setiap huruf dengan fasih tanpa lahan. Lahan itu apa? Kesalahan. Jadi gimana sih caranya kita melafazkan huruf H dengan H, A dengan A, apa yang membedakan? O dengan K, Kho dengan Gho. Ini dibahas di ilmu tajwid. Tetapi kalau ilmu qiraat ini membahas terkait variasi bacaan. Kemarin mukaddimah kita ada membahas terkait ilmu qiraat sedikit, masih ingat Ustaz? Ada sekitar 10 bacaan yang sahih varian. Contohnya ketika ayat di surah Al-Fatihah ayat ketiga Maliki Yaumiddin, itu ada sebagian qiraat Qalun dan Warsh, contohnya mereka baca dengan Maliki Yaumiddin. Kalau kita siratal ladzina an'amta alaihim, di Warsh ziratal ladzina, ini varian bacaan. Ini lebih luas lagi pembahasannya, tetapi kita tidak akan berpanjang lebar membahas ilmu qiraat. Yang ingin kita sampaikan bahwasanya ilmu tajwid ini merupakan salah satu bagian dari bidang keilmuan yang namanya ulumul Quran. Jadi mempelajari Al-Quran saja ternyata banyak sekali bab-bab yang harus kita pelajari. Tetapi jangan sampai ini menjadikan kita berkecil hati. Jangan menjadikan kita berkecil hati. Kenapa demikian? Karena tidak semua ulama kaum muslimin itu belajar sejak kecil, Pak. Kita kenal di sana mungkin Imam Syafi'i yang hafal Al-Quran umur 7 tahun. Imam Ahmad dari kecil sudah mempelajari Islam. Ternyata ada ulama kita yang belajar ketika umurnya bisa dibilang terlambat. Kita kan banyak yang beralasan sebagian dari kita, kenapa
kok nggak mau belajar ilmu agama lagi? Lah terlambat aku nih. Lah terlambat. Padahal enggak. Sebagian ulama kita contohnya Fudail bin Iyad, beliau mempelajari Islam baru umur sekitar 33 tahun. Sebelumnya beliau preman. Terkenal dengan pekerjaan beliau ini terkenal sebagai apa Pak kalau bahasa mananya? Kalau orang Jawa tuh bilangnya begal. Begal. Fudail bin Iyad. Jadi di sini ada yang sudah 33, Pak. 33 tahun sudah lebih ya. Insya Allah ada juga sebagian ulama yang mempelajari Islam di umur mereka yang 40 tahun. Contohnya siapa? Imam Qiraat Kufi siapa, Ustaz? Mas Muhammad? Ana lupa nama. Itu umur 40 tahun. Selama 40 tahun hidup beliau menggembala kambing. Umur 40 baru mempelajari Islam. Apa trigger sehingga beliau mempelajari Islam? Jadi singkat cerita beliau ini ketika menggembala kambingnya, ini ada seorang ibu yang menasihati anaknya, "Nak, semangatlah belajar, jangan sampai menjadi seperti penggembala kambing di sana." Beliau mendengar itu, hati beliau tergugah. Kenapa seakan-akan penggembala kambing ini jelek padahal pekerjaan halal. Tetapi beliau bukannya sakit hati, itu malah menjadi motivasi beliau untuk mempelajari Islam. Akhirnya langkah pertama beliau mempelajari Islam adalah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Nah ini Masya Allah, umur 40 tahun baru mulai menghafal Al-Quran. Ada yang lebih tua Pak dari 40 tahun? 20? Yang di bawah 40 masih ada? Yang berarti masih ada kesempatan buat menghafal Al-Quran. Insya Allah. Siap Ustaz? Ustaz sudah hafal ya? Insya Allah. Naam. Dan ada juga salah satu bidang di dalam bab terkait ulumul Quran ini, adul ayah. Nama babnya adul ayah. Apa itu adul ayah? Penghitungan jumlah ayat dalam Al-Quran. Ternyata tiap madhab itu berbeda-beda Pak. Nah kalau madhab kita ikutnya Kufi, ini ayatnya berapa? Dalam Al-Quran ada 6.236 ayat. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit muqaddimah yang bisa kita sampaikan pada maghrib kali ini. Mungkin kita langsung masuk ke praktek klasikalnya ya Pak. Minggu kemarin sama Ustaz Safar sudah sama Al-Fatihah. Sudah store semua? Baru bersama-sama. Sekarang kita store satu-satu. Mungkin Ustaz Muhammad bisa bantu ana. Beliau alumni Wadi Mubarak Pak. Hafid 30 juz. Sekarang abdi di ini ya Ustaz. Di mana Ustaz? Al-Qur'aniyah. Ngajar juga di sana. Jadi muhafid, musyrif. Suaranya lebih bagus dari saya Pak kalau suara Ustaz Muhammad. Nanti bisa sebagian bapak-bapak sama beliau, sebagian sama saya. Kita praktek klasikal memperbaiki. Yang akhwat bisa sama istri saya, Bu, ada Ustazah Najlah saya ajak tadi untuk memperbaiki satu-satu biar lebih berakar Pak, biar lebih apa ya bahasanya, bisa mengenal lah. Oh salahnya di sini, lebih pas. Kalau rame-rame kan kayaknya betul nggak ya, betul nggak ya? Siap ya Pak? Insya Allah. Nah, tafadhol silakan kita menempati. Ada yang sama Ustaz Muhammad, ada yang sama saya. Sebelumnya jazakumullah khairan Ustaz Muhammad. Oh sama-sama lagi. Sekali dulu baru satu. Oh ya. Mengingatkan. Nah, mari Pak. Setelah kami diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zu lidahnya dikeluarin ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ingat Pak, posisi mulut ketika huruf berharokat kasroh yang di bawah, mulutnya gimana Pak? Agak diturunin. Bis. Ketika fathah agak dibuka. Tapi bukan kayak senyum ya, bukan full senyum, bukan alhamd. Nah, ketika dhamma, mulutnya posisinya gimana? Dimonyongkan, mohon maaf. Ketika dhamma, ini biar agar lebih maksimal. Jadi jangan mulut itu stuck dengan cuma Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ra ketika dia tasydid itu ada istilah takrir. Maksudnya takrir itu apa? Getarannya jangan lebih dari berapa kali Pak? 2. Jangan lebih dari 2 kali. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, di kaf itu nggak ada tasydid. Tidak ada apa? Tanda tasydid. Jadi jangan dibaca malikiyah. Jangan, kan nggak ada tasydid. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain, huruf ain ketika dia sukun ada sifat yang namanya tawasut. Apa itu tawasut? Bunyinya pertengahan. Nah, masih ingat Pak? Jadi jangan terlalu panjang. Maksudnya panjang itu gimana, Sat? Na'budu, enggak boleh. Atau terlalu pendek. Na'budu, enggak. Tawasut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, catatan di ayat terakhir ini Pak. Kenapa kita tadi berhenti di awalnya di alaihim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kenapa bukan di siratal ladzina an'amta 'alaihim? Ambil lafaz ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang tahu jawabannya, Pak? Ya. Kata Dr. Aiman Rus dan guru kami yang kami ngambil sanad kepada beliau, Syekh Abdul Hamid Purpur, kalau riwayat Hafiz yang kita baca ini di Indonesia, itu ayat terakhir itu merupakan satu ayat.
Jadi nggak boleh dipotong di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nggak boleh. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang menjadi pertanyaan kita, kalau nafasnya nggak kuat gimana, Ustaz? Iya kan, Pak? Nggak semua kita punya nafas panjang. Kalau nafasnya nggak kuat gimana? Berhenti di tempat pertama kita berhenti tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu kalau riwayat Hafiz. Yang riwayat lainnya ada yang motong di sana, siratal ladzina an'amta 'alaihim ada. Nah, ini sekedar pengetahuan saja. Nah, silakan Pak, langsung dibuat grup. 4 mungkin Pak. Ini kan ada 8 nih kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh 10. 5. Ada yang sama Ustaz Muhammad. Min fadlik Ustazi. Bentuk halaqah saja Pak, sama beliau langsung memutar. Ada yang ke sini. Mana nih? Sini. Sini. Tuh taruh di sini. Ini tuh Bang Tua. Sini, monggo. Kami sudah jauh. Ayo silakan, siapa duluan? Ustaz Chandra duluan. Itu Ustaz tahu. Ustaz Muhammad itu Pak Iwan, Pak Ketua. Beliau. Iya. Mari, yang cek dulu. Ada sana. Masih kecil ya. Iya. Mari, yang cek. Di bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Al-Fatihah. Iya. Alhamdulillah. Lam juga dia punya sifat tawasud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim, Haid sama. Rahim. Iya, ulang Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaum. Jangan kayak ada tasydid. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Dipanjangin dikit. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu so. Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim pendek. Iya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, waladdall. Kan di lam ada tasydid itu ya.
Masuk ke lamnya, Pak. Walam Waladhdallin. belum masuk. Walam dallin. Waladhdallin. Ya, barakallahu fikum. Ustaz Chandra, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ro-nya ditebalin lagi, Ustaz. Rob. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau beliau bukan koreksi makhraj lagi, Pak. Udah sifat huruf harus kita koreksi. Levelnya udah sifat. Sudah cukup tebal. Mana? Ar-Rahman. Ar-Wah. Iya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iya. Nah, itu dia. Ya, gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamasnya dirasain lagi, Ustaz. Nasta'in. Hamas nafasnya yang dikeluarin. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fikum, Ustaz. Mari, Pak. Dengan Pak siapa? Pak Zon. Asyik. Masya Allah. Mari Pak Zon. Hamzah. Kalau A di mana tempatnya, Pak? Pangkal. Kalau Ain di tengah. Ini emang agak susah, Pak. A di sini, Ain di tengah. Masih bawa. Lumayan. Itu dia. Hi. Nah, pede, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir. Shin itu huruf mana, Pak? Huruf lidah apa bibir? Lidah. Jadi shin itu tengah lidah naik ke langit-langit. Jadi bukan bibir yang gerak, bukan enggak. Minasyaiton. Nah, itu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al dipanjang dikit suaranya. Jangan terlalu panjang, tawasud pertengahan. Sekali lagi. Hanya tapi yang di sini ya, Pak, yang di tengah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ro-nya kalau bisa tebal ditebalin, Pak. Rabbil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka Du-nya pendek.
na'budu wa Iyyaka na'budu wa hamzah Pak. Iya. Iyyaka na'budu wa Wa iya. Iyyaka na'budu wa Du-nya pendek, ingat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lumayan. Ihdina. Jadi haknya tetap ada suara. Enggak berhenti, bukan ihdina, enggak. Ihdina. Kedengarannya, Pak? Kayak di ayun bahasanya. Ihdina. Tapi jangan terlalu di ayun ya, jangan ihdina. Ihdina. Ya, masuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mat tabi'inya. Siratal ladzina An'am, jangan terlalu cepat, Pak. Kalau terlalu cepat jadi mantul ya. An'am. Enggak boleh. An'am. Siratal ladzina an'am. Iya, betul. An'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Iya. Ghairil maghdubi 'alaihim Do itu di mana hurufnya, Pak? Lidah. Kan ada pinggir ini, Pak. Mohon maaf. Ini kan ada pinggir lidah namanya. Nah, salah satunya nyentuh gigi geraham bagian dalam. Boleh yang kanan, boleh yang kiri. Tergantung kita mudah yang mana. Ini emang agak susah do ini, Pak. Tapi insya Allah mudahkan. Jadi jangan walad. Tuh, enggak, suaranya masih ada. Masuk ke lam. Bolin. Ya, barakallahu fikum. Ya, kan ada tasydid soalnya, Pak. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting jangan muntaber, Pak. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berkata. Maksudnya jangan enggak hadir lagi. Insyaallah. Suaranya dikeluarin semua, Pak. Enggak apa-apa. Zu, lidahnya dikeluarin. Zu. Belum keluar. Coba, Pak. Zu. Belum. Dikeluarin dulu baru dilafazkan. Zu. Nah, itu dia. Zu. Nah, itu dia. Susahnya di lidah. Udah apa-apa, Pak. Nah, itu dia, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
nirrojim. Nirrojim. Coba getarannya dua aja. Nirrojim. Caranya biar getarannya nggak terlalu banyak gimana? Lidahnya kan ro itu kan di atas ya Pak. Antara gusi dengan gigi ya. Nah, itu agak dinaikin lagi. Nirrojim. Lebih nyentuh. Bukan sekedar bertamu, bukan nirrojim. 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 Nah, disentuhin dikit Pak ujungnya. Nirrojim. Nirrojim. Nah, itu dia. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Masih gitar Pak. Enggak apa-apa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Disentuhin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Du dimajuin du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kerasa ya Pak? Masih banyak gitarannya kerasa ya? Disentuhin ujungnya. Gitarannya lidah susah kan? Enggak apa-apa Pak. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Lumayan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas-nya biasa nasta'in. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, nanti diperbaiki ya Pak. Za ro-nya sama apa tadi? Waladdallin. Ada penekanan di lambat. Apa Pak? Yang dol itu penekanan di lambat ini. Dol. Hanya yang di tengah Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ditekan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Du-nya pendek. Iya. Wa iya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Insyaallah minggu depan maju pertama ya Pak, biar bisa dikoreksi. Insyaallah. Ustaz Chandra. Itu langsung nyambung. Mbak Desya. Terserah.
Nyambung boleh. Boleh nyambung. Udah bisa. Karena ngaji ke 5 kali.